Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bunia di pembelajaran tema 4 subtema 1. Jangan lupa berdoa sebelum pembelajaran agar pembelajaran yang kita pelajari hari ini membawa berkah bagi kita semua. Dan ingat bahwa belajar itu menyenangkan. Maka siapkanlah buku paket tema 4-mu dan kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kedua. Perhatikan, di situ ada temanmu, yaitu Dayu dan juga Beni. Dayu berkata, "Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi." "Iya," kata Beni. "Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut." Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang budaya Indonesia. Hani, anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Berikut ini adalah reklame milik Ayah Hani. Terlihat di situ ada tulisan Nusantara Batik. Kemudian terdapat gambar batik di kain, sepatu, maupun baju. Nah, reklame, apa itu reklame? Coba pikirkan. Reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Khalayak sendiri dapat diartikan oleh masyarakat pada umumnya. Contoh dari reklame yang pertama adalah poster. Ini adalah bentuk poster. Poster ini biasanya ditempel di jalan-jalan atau di tiang listrik. Yang kedua adalah iklan. Iklan ini ada yang di media cetak ataupun media elektronik. Yang Bu Guru tampilkan adalah yang biasanya dicetak. Contohnya seperti ini. Iklan ini juga bisa diletakkan di koran ataupun di televisi. Spanduk. Spanduk sering kita temui di jalan-jalan raya dan bentuknya sangat besar. Kemudian selebaran. Selebaran biasanya berupa kertas kecil dan dibagikan orang di jalan-jalan. Buklet. Buklet berupa buku yang dibuat seperti kertas namun bisa dilipat-lipat. Itu namanya buklet. Fungsi reklame. Yang pertama, menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang suatu produk atau jasa. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk menggunakan suatu produk atau jasa. Yang ketiga, menciptakan dan membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu brand. Brand itu adalah suatu merek, produk atau jasa yang diinformasikan. Dan yang keempat, menjadi media atau alat komunikasi antara penjual dengan calon konsumen. Nah, reklame sendiri terbagi menjadi reklame komersial, yaitu jenis reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Contohnya poster, spanduk, baliho, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh reklame yang komersil. Ada juga tentang air minum. Sementara reklame non-komersil yaitu jenis reklame yang dibuat untuk kepentingan umum,
Misalnya berupa himbauan, informasi layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Contohnya reklame donor darah, reklame pajak, reklame tertib lalu lintas, dan lain sebagainya. Ini contoh reklame yang non komersil seperti larangan untuk tidak merokok ataupun penyuluhan tentang membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, tugas yang ke-1, amatilah di sekitarmu. Tulislah reklame yang pernah kamu temui di warung-warung atau di pinggir-pinggir jalan daerah sekitarmu. Bagaimana cara pengerjaannya? Coba perhatikan. Ini adalah contoh pengerjaannya. Pertama, tulislah iklan yang kamu perhatikan. Contoh, iklan minuman Sprite di warung. Nah, pendapat kamu bisa dituliskan seperti ini. Menurut saya, iklan tersebut menarik karena memiliki gambar yang bagus serta menarik konsumen untuk membelinya. Atau gunakanlah kalimatmu sendiri sesuai dengan ciri-ciri iklan yang baik. Kemudian, tentunya setelah kamu membaca iklan, kamu juga pasti membaca Bu Guru minta untuk membaca cerita pada halaman 18. Di situ terdapat cerita yang berjudul Sahabat Tak Terpisahkan. Mengisahkan tentang Hani dan Dwi tentang persahabatan mereka. Kamu baca secara intensif dan juga secara teliti. Setelah itu, kamu kerjakan berdasarkan cerita tersebut. Apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Apa yang bisa kita contoh dari Hani? Dan apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Silakan kalian kerjakan, tidak perlu diberi kotak di buku tugasnya, cukup kerjakan dengan rapi. Ini adalah tugas kedua. Nah, setelah kamu mengerjakannya, coba ceritakan perasaanmu. Bagaimana perasaanmu saat membaca cerita Hani dan Dwi di dalam buku tugas. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa, jika ada kesulitan, silakan menghubungi Bu Guru di kolom chat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.